Salam Pramuka. Halo Sobat Pandu, kembali lagi di acara kita Podcast Kopi Kepo Organisasi Pasti Ikut yang ketiga. Di sini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sahabat bertanya di Pandu Spensta atau di IG Pandu Spensta. Oke, gimana nih? Kan sudah melewati PTS. Gimana nih untuk hasilnya? Apakah bagus, memuaskan atau gimana? Di sini kita kan merintis pramuka di Spensta. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang seru seperti podcast, DNA, quizzes dan lain-lainnya itu bisa membuat kita, ini loh pramuka Spensta. Nah, jadi kita sudah membuka pertanyaan-pertanyaan untuk sobat-sobat Pandu bertanya tentang pramuka Spensta di IG Pandu Spensta. Ya, di sini kakak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sobat Pandu sudah bertanya di IG Pandu Spensta. Oke, halo Kak Juna. Halo. Ini kita di kopi ini kita udah masuk ke part 3 ya. Nah, sekarang di part 3 ini kan kita bakalan menjawab Q&A dari sobat-sobat Pandu. Aku langsung bacain aja. Pertanyaan pertama ada dari Kakak Wisnu Pranata 92. Pertanyaannya itu, apa benar kalau anak pramuka udah pakai seragam pramuka lengkap atau SPL, kepercayaan dirinya itu bisa meningkat? Oke, gimana nggak bangga ya? Karena dulu kan bendera merah putih itu diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Nah, kenapa bendera merah putih? Karena kita memakai kacu bendera merah putih. Nah, di sini gimana nggak bangga kita memakai seragam pramuka lengkap? Kita tuh ditugasin untuk mempertahankan dan meningkatkan. Jadi kita itu punya rasa tanggung jawab yang besar kalau sudah memakai seragam pramuka. Jadi kita merasa bangga kalau sudah memakai seragam pramuka itu. Ya emang bener bangga banget. Oke, artinya selain bangga kita juga punya rasa tanggung jawab dengan menggunakan pakaian seragam pramuka lengkap ini ya. Gimana? Ada tambahan nggak nih dari jawaban Kak Juna? Kalau tambahan sih menurut saya seragam pramuka itu sebenarnya sangat-sangat kayak gimana ya bilang, kalau orang Bali Metaksuannya kayak kita ada ciri khas sendiri dari orang yang memakai pakaian itu ya. Oke, artinya dari jawaban itu kita udah ngeliat nih, ada dengan pakai SPL itu kita bisa ada rasa tanggung jawab. Terus itu apa sih kebanggaan Kak Juna gitu dengan menggunakan pakaian SPL? Kebanggaannya saya ya pertama kita terlihat gagah, pasti kita nyari terlihat gagah. Kita ya namanya manusiawi pasti mencari ya caper dikit lah gitu. Oh, iya. Ya kan, manusiawi namanya. Kita pasti meminta kayak rasa supaya dia tertarik sama kita. Tapi nggak lewat ya. Anak muda gitu kan. Kita pasti memiliki rasa ya itu. Ya, kita pasti anak muda, kita tahu lah ya apa yang dimaksud. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Ada dari Kak Trinity Winata, yaitu pertanyaannya, kok bisa sih Kak Juna tertarik ikut pramuka? Oke, pertama ya, aku tuh orangnya penasaran. Jadi suka hal-hal yang menarik gitu loh. Yang berbau penasaran gitu penasaran. ya. Jadi kepo. Nah, kayak kita ini judulnya. Jadi pas banget, pas itu saya jadi OSIS. Nah, ketemulah sama pembina lah. Jadi pembina sekarang itu namanya Kak Wis. Nah, Kak Wis inilah yang kayak mengajak-ngajak ini loh serunya pramuka, ini loh enaknya pramuka di kegiatan pramuka. Nah, di sanalah jadinya saya tertarik dengan pramuka. Nah, pas ada kegiatan kemah LDK sama kemah blok. Di sanalah saya merasa ini loh pramuka, serunya ada, rasa keselnya ada juga, gininya apa,
menghayati banget sumpah. Itu contohnya kayak pas kemah blok Ya. itu rasa kekeluargaannya itu dapat banget. Bayangkan saya aja yang ulang tahunnya nggak tahu lah ya, orang-orang nggak tahu nih ulang tahun, bisa ditauin loh, ulang tahunnya bisa ditauin. Keren banget ya Kak ya. Kan pas Kak Juna bilang itu tuh Kak Juna ulang tahun. Ada dikasih sesuatu nggak sih yang Kak Juna bilang ada rasa kekeluargaan di sana? Nah itu jadi rasa kekeluargaan itu timbulnya gini. Pertama kan ulang tahun nih, jadi ya biasa lah kalau ulang tahun pasti di prank. Nah di sana di prank lah, bahwa dimarahin lah, dihukum lah karena lambat datang. Nah ini lambat datang padahal waktunya masih lagi 5 menit. Waktunya lagi 5 menit tapi telat datang. Nah. Itu tuh Kak Juna nyadar nggak sih lagi di prank? Ingat nggak sih? Aduh aku lagi ulang tahun, ingat nggak sih? Iya masalahnya pas itu kayak ngeblank gitu loh. Wih aku dihukum, aku ngikutin gitu. Jadi pramuka tuh menegangkan tapi seru. Kayak ya sesuai dengan di dasar dharma kita berani berbuat dan kita harus bertanggung jawab. Oke, itu aja nih yang membuat kita tarikan. Selain kekeluargaan di hal pas ulang tahun itu, ada nggak sih pas lagi sama-sama mungkin bisa diceritain? Pas sama-sama sih Pak ini sih bisa dibilang kejadian yang lucu ya. Pas banget nih di hari pelantikan OSIS baru. Kita kan udah pernah nih. Jadi kita itu pas Hamin satunya itu pelantikan OSIS. Nah, jadi kita ini purna. Nah, jadi kita harus mempersiapkan kemah di sekolah sama pelantikan nih. Jadi kita bagi yang ikut OSIS itu kembali ke OSIS. Di sini kejadiannya di aula sekolah kita sudah start. Sudah salah satu dari anggota DP melakukan yang namanya main sepak bola. Aduh, main sepak bola di dalam. Nah itu dah. Jadi teman-teman sudah mengingatkan bahwa jangan main di sini, ntar kena kaca, kena lampu. Dia tetap berkah nih kan, main lah lucu-lucuan, ketawa-ketawa lah. Terus habis itu nendang lah mawakin, wah yang gitu kan. Satu lampu neon, kan ada neon di aula, pecah. Oke, satu lampu itu pecah tapi langsung diganti. Langsung Diganti Jadi, artinya di sini, emang masih ada tanggung jawabnya. Jadi di sini semua satu orang yang kena, semua membackup. Jadi di sini kelihatan keluargaan di suatu pramuka. Oke, itu juga membuat hal yang sangat menarik. Dan susah dilupakan sih ya. Aku ngedengernya aja kayak wah, kekeluargaannya kita nge-backup temen kita gitu loh. Susah sih untuk kita mencari rasa kekeluargaan itu, nggak semua orang bisa merasakannya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya Kak ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kakak Dagos _ Pertanyaannya itu, apa pengalaman yang paling mengesankan menurut Kakak selama menjuluki jiwa kepramukaan? Pengalaman Yang paling mengesankan menurut Kakak di pramuka? kayak tadi ya, mengesankan tuh nggak bisa dilupakan pas ulang tahun itu aja sih. Ya nggak bisa dilupakan. Kenapa kayak gitu? Ya kayak tadi kita awalnya dihukum. Nah, sedangkan ya kan aku yang ulang tahun, teman-temanku ikut nih di prank. Keren banget ya. Karena dia ikut barengan gitu loh datangnya. Karena kayak kita berpikir, oh masih ada waktu 5 menit, masih lah bisa pakai sepatu, pakai lengkap-lengkapin. Nah, tapi anehnya pas itu dapet sih, kayak kepikiran nih, kok cuma kita aja yang Itu berapa orang nih Kak yang diajak? Yang Dua ikut jadinya. kena ya? 3 orang sama saya. Oh, 3 orang. Jadi itu kan udah dihukum nih. Kita bayangkan 15 menit disuruh berdiri. Oh, 15 menit. Nggak bisa bergerak. Kayak parade itu loh. Istirahat parade. Parade. Istirahat parade tuh diam aja gitu gini. Itu selesai itu lanjut lagi nih. Disuruh bersih-bersih sekolah. Wow. 3 orang ini. 3 orang ya. Nah, pas saya dapat hukuman yang paling ya lumayan Berat lah. berat gitu. Jadi saya disuruh bersihin ruangan putra. Nah di sana ruangannya ada 11 atau 13 tuh. Nah itu loh, disuruh bersihin itu dalam waktu 10 menit atau 15 menit. Wah, kalau kita pikir-pikir sih
dengan ruangan banyak kita itu sendiri kak? Sendiri, karena kita Sendiri. itu dibagi tugas bagi beda-beda tugas. Ada tugas ini buang sampah ini. Nah, tapi yang paling berat itu saya gitu. Nah, di sana belum ada kepikiran kalau aku di prank ulang tahun soalnya. Nggak ada pikiran kayak gitu, karena kita ya profesional. Kalau udah pramuka ya pramuka, nggak ada namanya aku ulang tahun nggak ada namanya kayak gitu. Jadi fokus. Jadi di sini timbullah rasa bertanggung jawab. Di sini yang mengajarkan kita bertanggung jawab. Jadi kita sudah dikasih tugas untuk amanat untuk membersihkan untuk apa, kita harus bertanggung jawab sampai clear. Nah, sedangkan tugas itu kan waktu 10 menit 13 ruangan, nggak mungkin dong gitu kan. Sendiri lagi ya? Sendiri lagi pasti kurang waktu. Nah, hukuman kurang waktu itu disuruh metik bunga. Nah, di sini kan tidak mengamalkan jasa dharma Iya, yang yang kuat. kedua. Nah, itu dah sekali lagi dihukum. Pas ketahuan dihukum lagi. Dihukum lagi sama pembina. Wih, dihukum terus. Nah, sedangkan kita tuh disuruh, saya sama nama teman saya tuh Budi. Itu biasanya disebut ya Budi lah gitu. Tapi nama aslinya Dika gitu. Disebut. Nah, dia ikut juga ngambil bunga itu. Nah, jadi kita berdua tuh kena. Kita dihukum, dimarahin lah, ada ngapain kamu ini kan ini project kelas 7 lah ini. Oh, udah, kita kan berpikir lah. Lu disuruh sama kakak pembina yang lainnya gitu kan. Wih, mana nih ya? Yang ikutin aja gitu kan. Ikutin lah alurnya Ted. Sampai di selesai acara. Nah, biasalah kan ada upacara penutupan. Iya. Di sebelum upacara penutupan itu, nah disuruhlah maju ke panggung. Ke atas panggung di aula. Wih, itu deg-degan kan berdua aja soalnya. Dilihat habis itu sama Dilihat sama adik-adik gitu kan. Wih. Aduh, Itu langsung. malu itu karena lagi di bawa lagi nama kamu ini OSIS udah DP malah gini. Wih, dalam hati, woi, udahlah nggak bertanggung jawab dah Aduh, gitu. udah. Karena kita tuh merasa kalau misalnya merasa bersalah tuh bukan kita aja yang ngerasain. Jadi kalau kita udah berada di organisasi, satu aja yang salah semua pasti kena gitu kan. Iya, Terus berpikir, wih, kira-kira aku dan ntar kayak gini. Temen-temen juga kena gitu. Nah, habis itu diukir-ukir lah tentang yang bunga ini metik bunga. Ini kok metik bunga kan? Nah, jeng gitu kan. Tiba-tiba Ada surprise. Wih, surprise-nya itu, tuh dalam bentuk apa gitu sih Kak Dinar? itu simpel ya, simpel tapi berkesan banget. Ada nangisnya nggak sih Kak? Nangis lah. Itu cuma lilin aja, lilin biasa itu dibawa berapa orang DP saya nyanyi ulang tahun. Itu nggak bisa nahan air mata, langsung nangis Ted. Terima kasih wah pembina. Kalau udah mengajarkan oh ini loh harus on time gitu. Padahal masih ada waktu. Jadi kita ambil sih positifnya, pelajaran positifnya, buang yang negatif sih. Oke, keren banget sih. Nah, selain tentang pas ulang tahun, pas kemah-kemah, tadi kan kita udah bahas tentang kemah-kemah nih. Kegiatan ada nggak sih setiap ekstra pramuka kita tuh DP-nya itu buat kegiatan yang emang berkesan gitu loh? Yang berkesan. Iya. Ya seperti kalau menurut kita ya berkesan banget karena kayak program yang sedang dilaksanakan yaitu dari DP-nya memberi materi kepada adik-adik kakak. Jadi di sini kita punya YouTube Padu Sudasa. Jadi di sini kita membuat video. Jadi kita upload ke YouTube itu. Jadi adik-adiknya belajar dulu di rumah dan di sekolahnya diberi lagi materi oleh kakak DP. Dan yang terakhirnya lomba. Nah, di Oke. sini yang seru. Ada lomba atau tes ya? Ya. Kan apalagi DP-nya udah ngasih video, Video, kan? udah Ya. ngejelasin ulang materinya Otomatis. dan otomatis Nah. harus ingat dong. Ya, ingat. Jadi di lomba ini ya kelihatan lah yang mana benar-benar latihan. Jadi kita mencari yang terbaik gitu. Jadi walaupun dengan ya sekedar tes, jadi itu bermakna bahwa oh aku ini bukan main-main dari pramuka. Jadi aku ini tujuannya supaya tahu, supaya dapat
Wapindut dan Wapindutnya tuh bisa menyembuhkan sikap kepemimpinan. Nah, kan tadi udah aku ada nyebutin Pintu Wapindut nih Kak. Di pertanyaan selanjutnya ada nih yang berhubungan sama itu. Oke, pertanyaannya dari kakak SN_A. Pertanyaannya itu, gimana sih Kak caranya menjadi anggota atau menjadi Pindu yang baik untuk anggotanya? Oke, ini pengalaman kakak ya. Jadi ketua, jadi kita itu ketua untuk wakil Pindru ya, dibilang wakil Pindru itu tidak bisa menjalankan tanpa ada anggota. Jadi kita ini harus saling berkomunikasi antara Pindru atau ketua sama anggota. Ini saling berkomunikasi. Kurangi ego, itu yang paling penting. Kurangi ego. Karena kenapa? Dari ego masing-masing itu yang membuat pecah gini kekompakan. Jadi kurangi ego, satukan tujuan bahwa mau jadi yang terbaik gitu. Oke, artinya poinnya itu yang paling utama nih, ego kita Ego. tuh harus diturunin Ya. supaya kan kita berbeda-beda ya tiap emang. orang, jadi Ya, biar wajar, klop gitu. jadi satu tujuan Uh-huh. gitu. Oke, keren banget. Nah, untuk kakak yang nanya pertanyaan ini nanti bisa didengar nih, bisa kita lanjutkan juga tipsnya kan. Ya. Ingat, turunkan ego Ego. kita. Emang setiap orang punya beda-beda ego. Ya. Tapi tetap kalau kita udah memasuki organisasi atau ya bisa bentuk kecil, kita harus turunin ego karena kita bukan sendiri, kita berbanyak. Banyak, bukan 10-2 orang gitu, Iya. tapi kita satu sekolah gitu kita aja ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari kakak Besena __. Pertanyaannya itu, gimana sih keadaan pramuka Svensta sekarang? Keadaan Profesor Karel lagi naik-naik daunnya. Karena ya kita tuh tujuan kita DP sekarang itu mengembalikan rasa kepramukaan. Jadi karena COVID itu corona itu kan udah lama. Jadi kita ini loh, ayolah bangkitkan sekolah kita dengan pramuka. Jadi kita membuat dengan acara-acara tuh kegiatan-kegiatan yang asik karena ya bisa dilihat lah kalau corona kan ya kita seneng yang asik-asik itu Supaya Jadi, kita nggak bosen, bosen. cuman nggak monoton itu aja. ya itu aja. Jadi supaya nggak bosen juga dia di pramuka dengan materi terus. Jadi kita selang-selingin materi tes ataukah lomba ataukah permainan gitu. Oke, benar banget. Kayak kita juga sebagai siswa kan udah di materi pelajaran Pelajaran. ditumpuk-tumpukin, habis itu presentasi. Kalau misalkan Tugas. di pramuka kita kayak gitu juga kan malah Gitu. dia mumet. Kita artinya kita di sini pramuka tuh having fun ya Kak Edina ya. Buat orang supaya nggak boleh aku di pelajaran udah dikasih yang susah, di pramuka juga susah, ngapain juga pramuka supaya nggak kayak gitu. Jadi kita memberi dia kenyamanan. Jadi ini loh pramuka, kita bukannya mengatakan tapi membackup ya yang lain-lain. Artinya kita ini menghilangkan asumsi yang dimana pramuka itu ngebosenin, malah mengekang kita, tapi kita malah menyatukan satu sama lain. Banyak yang berpikir kayak gue ya ngapain juga pramuka, kan gitu-gitu aja. Ya benar Nah, banget. itu kita supaya bukan konsepnya kayak gitu loh, bukan yang di lapangan bukan kayak gitu, sebenarnya happy gitu. Happy, kalau fun. kalau kita menjalankannya dengan happy juga gitu. Dengan tidak adanya paksaan. Nah itu Oke Kak, ada nih kakak kan DP ya. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari kakak Diandra _ Pertanyaannya itu, kakak DP kan? Ya. Untuk jadi DP itu menurut kakak capek nggak sih? Terus susah atau gampang sih jadi DP Kak? kalau capek ya tergantung orangnya sekarang. Ya kayak tadi, kalau orangnya sudah menjalankan dengan happy, ya rasa capek itu akan hilang. Karena kita tuh ya namanya sama teman gitu, sama satu sekolah. Kita kalau sudah
namanya bermain itu rasa capek tuh walaupun satu harian kita hilang kayak kemah itu kan ada perlombaan untuk permainan kita nggak merasa capek karena kita menjalankannya dengan rasa happy gitu. Tidak ada pemaksaan. Nah untuk susah jadi DP-nya susahnya sih enggak ya kalau kita jalaninnya dengan ya namanya kita DP organisasi jadi kita bersama-sama jadi walaupun ada yang susah nih kita backup temennya oh ini loh ya dia nggak bisa kita ajarin jadi kita nih sama-sama belajar di organisasi DP itu. Oke, nah ada nih Kak yang terakhir nih yang mungkin kita bakalan pertanyaan terakhir ya yaitu kan kakak-kakak Pandus Pesta itu ini ada dari Diu_na kakaknya nanya nih kan DP bakal open member kira-kira seleksinya itu apa aja sih Kak dan tugas DP itu apa? Oke seleksi ini kalau dibocorin gampang dong ya. Seleksinya jadi pokoknya pantau terus di IG Pandus Pesta itu ntar ada himbauan atau informasi yang terus di upload di story IG Pandus Pesta jadi untuk seleksi jangan dipikirin kalau kita udah benar-benar mau jadi pramuka nggak pramuka jadi seleksinya paling yang umum-umum aja kayak ya kasih tahu nanti kasih tahu ya beberapa aja dua LKBB Semapur dan lain-lain nah itu pasti dari yang umum-umum aja kita nggak melocot dulu jadi ya standar umum supaya nggak adanya pasti adik-adik kita juga penasaran kan Kak duh kapan sih ada pengumumannya kapan sih kita bisa daftarnya mungkin ada kisi-kisi sedikit. Oke. Rencana di awal April ya karena kakak DP kelas 9 nya kan mau ujian jadi kita baru mau bukanya ya baru rencana baru mau buka pendaftaran aja jadi untuk tes-tesnya selesai ujian paling April akhir lah. Itu kan udah tentang seleksi nih. Terus sekarang tugas DP itu apa aja sih Kak? Tugas DP itu sebenarnya menjalankan program yang dibuat oleh pembina seperti kita ini. Kita dikasih program podcast, Q&A dan lain-lainnya. Kita jalanin kayak OSIS. Dia punya program, sekolahnya punya program di OSIS yang menjalankan sama seperti kita. Pembina punya program dan dijalankan oleh DP. Oke, jadi tugas DP ini pembina yang memberikan program dan kita yang menjalankan dan kita yang menyukseskan. Ya, jadi ya. Bukan dari pembina aja, tapi dari kita juga ada gitu seperti yang permainan. Ya kayak sekarang ini kita dari DP Pesta khususnya kita turun langsung terjun buat membantu kakak pembina dalam ekstra pramuka. Jadi kita nih DP ya emang tujuannya untuk membantu pembina di ekstra pramuka gitu. Jadi kita kayak tadi kita memberi materi dan dites gitu. Jadi kan ya namanya P gitu kan pasti membantu pembina. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir nih Kak dari kita. Dan kita udah sampai di penghujung part 3 ini. Mungkin untuk Q&A bakalan dilanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Dari Kak Juna bakalan ada penutupan dari Kak Juna. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, tetap pantau IG Pandus Pesta untuk yang mau atau yang minat masuk ke DP Pesta. Oke, tetap fokus belajar karena lagi bentar kan ulangan akhir. Tetap fokus. Tapi untuk yang mau masuk DP ingat juga belajar karena mencari dewan penggalang itu tidak mudah, susah gampang gitu. Oke. Oke. Thank you semuanya.